Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan cara menghitung pajak adisional kini sesuai kesepakatan internasional. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, pajak adisional kini adalah salah satu unsur dari penentuan besaran pajak tambahan sesuai formula yang sudah ditentukan. Dan munculnya pajak tambahan adisional kini salah satunya adalah karena adanya penerapan kompensasi kerugian pajak yang di sini akan kita bahas, bahwa munculnya pajak adisional kini itu karena adanya kompensasi kerugian yang diberlakukan secara global rule. Sebenarnya ada beberapa perbedaan cara pelakuan kompensasi kerugian pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan kita dan global rule. Dalam Undang-Undang PPh kita, kompensasi kerugian bisa diaplikasikan untuk satu wajib pajak atau satu NPWP untuk tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun. Namun untuk global rules, hal itu juga bisa dilakukan, tetapi dapat juga dikompensasikan dengan entitas konstituen lainnya dalam suatu jurisdiksi untuk suatu tahun pajak. Jadi kalau di Undang-Undang PPh kita itu namanya itu kompensasi vertikal ya, untuk dirinya sendiri, kemudian ada kompensasi horizontal. Jadi dibebankan atau dikompensasikan, diperhitungkan dengan entitas konstituen lainnya, yang penting berada dalam suatu jurisdiksi. Kemudian kedua-dua metode ini berdasarkan Undang-Undang PPh maupun global rule sama-sama boleh mencatatkan ke dalam aktiva pajak tangguhan. Kemudian kompensasi kerugian pajak berdasarkan Undang-Undang PPh akan menghitung pajak tercakup yang disesuaikan dengan memakai tarif nominal. Sedangkan dalam global rules akan dihitung perkiraan jumlah besaran pajak tercakup dengan tarif minimum yang 15%. Karena ada perbedaan penerapan tarif dan juga perbedaan dasar pengenaan pajak yang sudah disebutkan, maka akan muncul namanya nanti pajak tambahan adisional kini. Dan karena pajak tambahan adisional kini ini timbul diantaranya karena adanya penerapan kompensasi kerugian pajak yang bisa diterapkan untuk konstituen lain berdasarkan global rule, maka nanti dalam contoh perhitungan berikutnya akan diterapkan untuk dua contoh besar. Contoh pertama nanti akan diterapkan kepada dirinya sendiri, entitas konstituen tersebut. Kemudian kompensasi kerugian pajak akan
dialokasikan pada tahun berikutnya untuk konstituen tersebut. Kemudian yang kedua, akan diberikan contoh perhitungan kompensasi kerugian pajak diterapkan untuk konstituen lain, artinya dikompensasikan atau diperhitungkan dengan entitas konstituen lain yang penting berada dalam suatu jurisdiksi. Nanti diberikan contoh juga mengenai penerapan tarifnya. Ada yang contohnya itu penerapan tarif nominal sama dengan tarif minimum. Ada yang penerapannya nanti tarif nominal lebih besar dari tarif minimum. Dan di situ akan kelihatan nanti apakah diperlukan adanya akun tambahan, yaitu akun pajak tambahan adisional kini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti pemaparan selanjutnya. Adisional kini merupakan komponen daripada presentasi atau formula untuk menghitung pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional. Di sini, sebagaimana kita lihat bersama, formula pajak tambahan per negara atau jurisdiksi. Rumusnya, persentase pajak tambahan dikali laba ekses ditambah pajak tambahan adisional kini dikurangi qualified domestic minimum top up tax, ya. Dan ketentuan utama yang mengatur adanya keberadaan pajak tambahan adisional kini adalah pasal 31 PMK nomor 136 tahun 2024. Sebagaimana disebutkan pasal 31 ayat 1, dalam hal jumlah pajak tercakup yang disesuaikan dari entitas konstituen kurang dari 0, ini maksudnya negatif ya, hasil perhitungan pajak tercakup ini negatif, dan kurang dari perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan atau expected adjusted covered tax amount, di mana tidak terdapat laba global bersih untuk suatu negara atau jurisdiksi. Entitas konstituen tersebut harus menghitung selisih antara pajak tercakup yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan, dan selisih perhitungan tersebut harus diakui sebagai pajak tambahan adisional kini. Jadi dalam pembahasan kali ini, pajak tambahan adisional kini diterapkan untuk situasi atau keadaan pajak tercakup dari suatu adanya kerugian. Ya, walaupun entitas konstituen tersebut mengalami kerugian yang kemudian dikompensasikan, tetap dihitung pajak tercakupnya. Ya. Ayat 2, perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan, expected adjusted covered tax amount, ini akun baru yang jadi acuan dalam menentukan keberadaan pajak tambahan adisional kini, ya. Ini rekening baru nih, expected adjusted covered tax amount. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihitung dengan cara mengalihkan tarif minimum dengan laba atau rugi global suatu negara atau jurisdiksi. Jadi patokannya nanti laba atau rugi global dikali tarif minimum.
Nah, inilah seolah-olah satuan besaran unit pajak yang menjadi acuan keberadaan pajak tambahan adisional kini. Nah, kita memasuki contoh-contoh penerapan atau perhitungan. Yang pertama, contoh penerapan pajak tercakup yang disesuaikan untuk suatu jurisdiksi kurang dari 0 dan kurang dari perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan, expected adjusted covered tax amount, ya. Kita asumsikan data-data yang kita gunakan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel. Di sebelah kiri adalah laporan keuangan berdasarkan pajak domestik, dan yang sebelah kanan adalah laporan keuangan dengan menerapkan global rules, ketentuan tentang kesepakatan internasional. Dimisalkan bahwa Nayako merupakan satu-satunya entitas konstituen di jurisdiksi A. Ya, ini dalam satu jurisdiksi hanya Nayako. Pajak atas Nayako berdasarkan hukum di jurisdiksi A hanya PPh badan yang tarif nominalnya sebesar 15%. Ya. Jurisdiksi A memperbolehkan wajib pajak untuk mengkompensasi kerugian ke periode berikutnya untuk digunakan mengurangi penghasilan kena pajak di tahun mendatang. Penjelasan baris 4. Baris 4 itu rugi, ya. Ini keadaannya dalam keadaan rugi, kemudian kompensasi kerugian bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya pada WP atau entitas konstituen yang sama. Pada tahun 1, Nayako memiliki penghasilan sebesar 120, ya. 120, bukan penghasilan, ya, rugi 120 dan biaya sebesar 220 berdasarkan global, sehingga menghasilkan total rugi atau global sebesar 100. Nah, ini menurut global rule, laporan keuangan menunjukkan rugi 100 dengan komponen penghasilan 100, biaya 220, dan keuntungan ekuitas hukum domestik 20. Namun berdasarkan hukum pajak, di jurisdiksi A, Nayako hanya dianggap memiliki penghasilan kena pajak sebesar 100. Namun, berdasarkan pajak domestik, Nayako ini penghasilannya 100 ini, ya, 100. Hal ini karena penghasilan Nayako sebesar 20 ini, ya, dihasilkan dari keuntungan atau ekuitas yang dikecualikan dari pajak berdasarkan hukum di jurisdiksi A. Jadi ada perbedaan perlakuan atas akun keuntungan ekuitas, ya. Kalau di pajak domestik itu bukan merupakan unsur penghasilan. Tapi kalau global rule itu merupakan unsur penghasilan, maka dihitung sehingga totalnya berdasarkan global rule, Nayako ini rugi 100. Tapi berdasarkan pajak domestik, total rugi 120, lebih besar ruginya karena tidak memperhitungkan akun keuntungan ekuitas berdasarkan hukum domestik. Rugi pajak domestik dari Nayako lebih besar dari rugi yang dicatat untuk global rule. Jadi ruginya lebih besar nih dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi daripada berdasarkan global rule. Rugi pajak domestik Nayako menghasilkan aset pajak tangguhan untuk tujuan akuntansi sebesar rugi pajak dikalikan tarif nominal
sehingga menghasilkan angka 18 euro ya. Karena rugi, maka dicatatkan dalam aset pajak tangguhan dengan cara mengalihkan total rugi dikali tarif nominal, maka terbentuklah aset pajak tangguhan minus 18 euro ya, minus 18 euro. Jadi rugi pun diperhitungkan. Kenapa rugi diperhitungkan? Karena nanti akan ada kompensasi kerugian yang digunakan oleh suatu perusahaan di tahun berikutnya, atau bahkan kalau global rule bisa dikompensasikan horizontal dengan entitas konstitusi lain. Makanya rugi ini diperhitungkan karena salah satu unsur dalam menghitung besaran pajak, jadi berpengaruh ke besaran pajak. Maka global rule memperhitungkan hal tersebut ya. Ketika kompensasi ini digunakan pada tahun berikutnya di jurisdiksi A, aset pajak tangguhan diperlakukan sebagai tambahan atas pajak tercakup yang disesuaikan NAYAKO. Penjelasan baris 5 ya, pajak ya. Kalau di sini istilahnya perkiraan jumlah pajak yang tercakup yang disesuaikan dengan menerapkan tarif minimum global. Memang kadang-kadang nomenklaturnya beda ya, antara domestic rule dengan global rule ya. Pada kasus NAYAKO yang memiliki rugi global dan merupakan satu-satunya entitas konstituen di jurisdiksi A, artinya tidak ada lagi laba global bersih di jurisdiksi A, maka besaran perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan adalah sebesar rugi global minus 100 euro dikalikan dengan tarif minimum, yaitu 15% menghasilkan angka minus 15 euro. Jadi global rule mempunyai ketentuannya tersendiri yang setara dengan akun di pajak domestik, yaitu namanya perkiraan atau akun lah jumlah pajak tercakup yang disesuaikan. Dia menghitung sendiri dengan tarif minimum 15%. Ini kebetulan tarifnya sama nih. Kalau ini tarif minimum berdasarkan global rule, ini tarif nominal berdasarkan ketentuan pajak domestik ya. Jadi rekening imbangannya ini beda dalam menentukan besarannya, ditinjau dari segi tarif maupun dari dasar pengenaan pajaknya lah ya, dari total rugi yang berbeda karena alasan tadi yang sudah disebutkan. Pajak tercakup yang disesuaikan minus 18 euro dari hasil ketentuan pajak domestik lebih kecil ternyata di sini ya, minusnya lebih besar gitu ya daripada sini. Dari perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan atau expected justice covered tax amount yang sebesar minus 15 euro. Kalau berdasarkan global rule 15 euro. Sehingga terdapat pajak tambahan adisional kini, additional current top up tax sebesar 3 euro pada tahun 1. 3 euro dari mana? Dari selisih antara 18 sama 15 ya. Jadi kalau saya membaca ketentuan ini menurut pajak domestik, WP ini atau entitas konstituen ini akan mengkompensasikan kerugian yang berupa aktiva pajak tangguhan 18 euro yang akan dikompensasikan. Minus itu karena rugi ya, tanda bahwa itu akan dikompensasikan kerugian tersebut, kerugian pajak ya, ke tahun berikutnya, dikompensasikan pada dirinya sendiri ke tahun berikutnya. Tetapi berdasarkan global rules itu ada batasan yang harus dikompensasikan itu
eh, nilainya 15 ya. Jadi kelebihannya ini nanti merupakan pajak tambahan adisional kini. Kalau saya membaca dari aturan ini ya, adanya adisional kini. Selisihnya ini 3, ini kan 3 selisihnya nih, ya, itu adisional kini. Pada tahun kedua, Nayako menggunakan rugi 120 euro tahun 1 untuk dikompensasikan, sehingga penghasilan kena pajak 0 euro dan pajak kini 0 euro pada tahun kedua. Nah, ini datanya nih. Jadi yang rugi tahun sebelumnya sebesar 120 euro itu dikompensasikan dengan laporan keuangan di tahun berikutnya, di tahun kedua. Di tahun berikutnya ternyata ada penghasilan 220, biaya 100, dan karena tahun kemarin rugi dikompensasikan pada tahun ini 120, sehingga total laba itu tidak ada, ya, 0 ya. Aset pajak tangguhan sebesar 18 dimasukkan dalam pajak tercakup yang disesuaikan pada tahun 2 dan tidak menimbulkan pajak tambahan. Jadi rugi yang tahun sebelumnya itu yang menghasilkan ruginya 120, tetapi aset pajak tangguhannya kan 18 dari hasil perkalian dengan pajak nominal yang dilakukan pada tahun kemarin 18, itu jadi aset pajak tangguhannya 18 itu diakui atau diperhitungkan di tahun ini juga, di tahun kedua, karena kompensasinya sudah diperhitungkan, maka pajak tercakup atas kerugian di tahun lalu juga harus diperhitungkan, yaitu sudah dihitung 18. Jadi pajak tercakupnya nggak usah dihitung lagi, ya. Karena memang satu, kondisinya tidak ada laba dan tahun kemarinnya rugi, maka dihitung dari kompensasi kerugian yang sudah dihitung pada tahun sebelumnya, kemudian diterapkan pada tahun kedua, yaitu dengan nilai pajak tercakup yang disesuaikan 18. Jadi ini menurut ketentuan pajak domestik. Nah, kalau menurut ketentuan global rule sebenarnya sama-sama mengakui penghasilan 220, sama-sama mengakui biaya yang 100. Cuman kompensasi kerugian tidak diakui, ya, tidak diperhitungkan, tetapi atas pajak tercakup yang disesuaikan dengan perhitungan kompensasi kerugian dicantumkan dalam global rule di laporan keuangannya sebesar 18. Maka tarif pajak efektifnya tinggal 18 dibagi 20 menghasilkan angka tarif pajak efektif 15. Nah, ini kebetulan sama dengan tarif nominalnya, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh 2, pajak tercakup yang disesuaikan dalam hal tarif nominal domestik sama dengan tarif minimum. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari segi besaran tarif sama, ini contoh A dan contoh B. Namun di sini ternyata dalam suatu jurisdiksi itu ada 2 entitas konstituen dari grup yang sama. Kalau contoh sebelumnya hanya 1 entitas konstituen dalam 1 jurisdiksi. Keterangan dalam contoh ini sama dengan contoh pada huruf A, contoh sebelumnya, kecuali A. Nayako 1 dan Nayako 2 adalah entitas konstituen dari suatu grup PMN yang merupakan subjek dari global dan keduanya berada di jurisdiksi A. B. Pada tahun 1, Nayako memiliki situasi pajak yang sama dengan Nayako, ya.
rugi global 100, aset pajak tangguhan 18 euro. Jadi memperhitungkan data-data contoh sebelumnya ya. Jadi katakanlah Nayako 1 ini sama dengan Nayako pada contoh sebelumnya. Dan pada tahun 1 Nayako 2, nah ini anggota grup lainnya memiliki total laba global sebesar 50. Ini ya, laba global sebesar 50. Jika pajak tercakup yang disesuaikan di jurisdiksi A lebih kecil dari 0, artinya negatif ya, dan lebih kecil dari perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan, Nayako 1 dan Nayako 2 dianggap memiliki pajak tambahan adisional kini yang timbul di tahun 1 dan besarannya sama dengan perbedaan antara kedua besaran pajak tercakup yang disesuaikan. Ya, jadi berdasarkan laporan keuangan ini ya, Nayako 1 ruginya digabung atau diperhitungkan dengan Nayako 2. Perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan Nayako 1 dan Nayako 2 untuk tahun 1 sama dengan laba atau rugi global untuk suatu jurisdiksi dikali dengan tarif minimum ya. Penerapannya sebenarnya identik dengan contoh 1. Jadi ada Nayako 1, Nayako 2. Laba atau rugi global, Nayako 1 rugi, Nayako 2 laba. Secara total di jurisdiksi itu grup PMN masih rugi 50. Aset pajak tangguhan dari perhitungan seperti contoh 1 800. Pajak tercakupnya tidak dihitung karena rugi, tapi sebenarnya dia namanya pajak tercakup yang disesuaikan di sini nih ya. Nah, untuk Nayako 2 dia tidak mengalami kerugian, maka harus dihitung sesuai dengan tarif minimum. Karena apa? Ini untuk jadi acuan keberadaan atau perlunya adanya pajak tambahan adisional kini. Dia dihitung berdasarkan tarif minimum 15%, bukan tarif nominal ininya ya. Acuan dia, rekening acuan untuk mempertimbangkan adanya pajak tambahan adisional kini. Kalau perhitungan di sini dihitung dengan tarif nominal, tetapi yang rekening ini nih, yang rekening baru ini nih, perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan atau bahasa Inggrisnya expected adjusted covered tax amount ini tarif minimum ya. Nah, nilai pajak tercakup yang disesuaikan dari Nayako 1 ini diperhitungkan dengan laba dari Nayako 2. Jadi ini seolah-olah dikompensasikan kepada entitas konstituen lain dalam satu grup. Kalau contoh 1 ini dikompensasikan pada tahun berikutnya. Tapi untuk Nayako juga, kalau sekarang ini seolah-olah atau diperhitungkan atau dikompensasikan ke lawan nininya, bukan lawannya, apa namanya, partner, dalam hal bahwa kedua entitas konstituen ini berada dalam satu grup PMN yang sama. Nah, ini akan menghasilkan total pajak tercakup yang disesuaikan bernilai negatif ya, bernilai negatif setelah diperhitungkan atau dihitung kompensasinya atau pajak tercakup yang negatif ini dengan yang positif karena mempunyai laba ya. Total katakanlah 10,5 euro masih bernilai negatif. Nah, kalau ini nanti dibandingkan dengan rekening perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan yang dihitung dengan dari pajak tercakup
laba Nayako dengan tarif minimum dibandingkan dengan pajak tercakup yang disesuaikan dari kedua entitas konstituen ini, nanti menghasilkan suatu angka. Nanti dibandingkan dengan rekening ini, perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan, nanti bisa menimbulkan sisanya ini adalah pajak tambahan adisional gini, additional current top up tax ya. Ya, kalau saya baca ini maksudnya bahwa kita akan mengkompensasikan atau memperhitungkan pajak tercakup atas pajak tercakup yang diperkirakan untuk jurisdiksi A. Atau sebenarnya gini deh, kita akan mengkompensasikan pajak tercakup yang disesuaikan dengan keadaan pajak tercakup yang dihitung per jurisdiksi itu kira-kira berapa yang boleh dikompensasikan. Ya, kalau undang-undang pajak di kita, kompensasi kerugian yang maksimal dikompensasikan adalah salah satunya adalah sebatas penghasilan kan. Nah, kalau ini seolah-olah ini batasnya 7,5 nih, 7,5 yang harus dikompensasikan. Tapi dia mengkompensasikan 10,5. Jadi ada kelebihan yang seolah-olah tidak diizinkan. Nah, maka timbullah yang tiganya selisihnya ini pajak tambahan adisional kini. Ya, kira-kira gitu baca dari laporan keuangan ini. Ya. Ya, kayak di undang-undang pajak kita kan begitu tuh. Kita mempunyai laba katakanlah 75 ya, ini contoh. Maka kompensasi kerugian tahun lalu maksimal yang harus diterapkan kan 75. Tidak boleh melebihi. Ya, ini saya kira identik ini ketentuan ini. Ketentuan ini identik ya. Jadi katakanlah batasannya harus, tapi batasnya bukan mengikat ya. Artinya kalau lebih ya nanti ada konsekuensi pajak tambahan di sini ya. Di sini maksud daripada penjelasan di sini. Aset pajak tangguhan Nayako 1 yang 18 euro ditambah dengan pajak tercakup Nayako 2 yang sebesar 7,5 euro atau dari hasil perhitungan ini tarif nominal hasilnya ini ya, yang menghasilkan pajak tercakup yang disesuaikan untuk jurisdiksi A sebesar 10,5 euro. Jadi ini tambahan tadi ya, hasil Nayako 1 yang rugi, ada kompensasi kerugian pajak, dan ada Nayako 2 yang memperoleh laba, totalnya adalah tetap menghasilkan nilai pajak tercakup yang disesuaikan karena ruginya lebih besar. Ya. Pajak tambahan adisional kini, additional current top up tax, sebesar 3 euro kemudian dialokasikan ke Nayako 1 karena Nayako 1 mencatat nilai pajak tercakup yang disesuaikan yang lebih kecil dari 0 alias negatif dan lebih kecil dari laba atau rugi global dikali tarif minimum. Jadi yang 3 ini yang merupakan pajak tambahan adisional kini, perhitungan awalnya adalah per jurisdiksi, ya kan? Per jurisdiksi katakanlah jumlah dari keberadaan dua entitas konstituen ini, ya, karena ada dua di suatu jurisdiksi ini. Nah, ini perhitungan per jurisdiksi. Dari sini ke sini kan perhitungan per jurisdiksi. Nah, nanti
Kepada siapa ini dibebankan? Ketentuannya adalah kepada yang rugi, yang lebih kecil dari nol, ya, pajak tercakupnya, dan juga lebih kecil dari apa namanya, yang ketentuan di sini yang sudah disebutkan tadi itu lebih kecil dari laba global dikali tarif pajak minimum, ya. Jadi ini dialokasikan ke yang melakukan kompensasi kerugian lah, intinya gitu secara singkat. Tapi kalau mau ketentuan formalnya ya seperti ini. Kemudian contoh ketiga, pajak tercakup yang disesuaikan dalam hal tarif nominal domestik lebih tinggi dari tarif minimum. Contoh sebelumnya, kedua tarif yang dipakai di sini, yang di sini ini sama, ya. Kalau ini pajak domestiknya sebesar 25%, ya. Jadi lebih tinggi dibanding contoh sebelumnya. Keterangan dalam contoh ini sama dengan contoh B, kecuali yurisdiksi A memiliki tarif nominal sebesar 25%. Tarif yang diberlakukan di suatu yurisdiksi berdasarkan ketentuan perpajakan di yurisdiksi yang bersangkutan. Pada skenario ini, Nayako 2 memiliki pajak tercakup yang disesuaikan sebesar 12,5 euro atau 25% dari 50 euro. Karena kalau Nayako 1 perhitungannya sama ya, yang mengalami kerugian ini, pajak tercakupnya jadi negatif dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk Nayako ini ya, apa namanya, labanya 50, tetapi bedanya di sini diterapkan dengan tarif nominal, yaitu sebesar 25%. Hasilnya 12,5%, ya. Tarif nominalnya kan 25% tuh, ya, 25%, 12,5. Kalau contoh sebelumnya ini hasilnya 7,5 karena tarifnya sama-sama 15%, seperti contoh sebelumnya ya. Contoh sebelumnya. Ya, jadi bedanya itu ya. Pada skenario ini, Nayako 2 memiliki pajak tercakup yang disesuaikan sebesar 12,5%. Perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan di yurisdiksi A pada tahun 1 tetap sebesar 7,5 euro karena rugi global selalu dikalikan dengan tarif minimum 15%. Kalau ini penerapan untuk jadi yang akun yang jadi acuan ternyata bukan dikalikan dengan tarif nominalnya yang 25% ini, tetapi dikalikan dengan tarif minimum sesuai global rule, yaitu 15%. Jadi kalau yang ini 50 euro dikali tarif nominal 25%, hasilnya 12,5 euro. Tapi kalau rekening yang ini, yang perkiraan jumlah pajak tercakup yang disesuaikan ini tetap menggunakan tarif minimum 15%. Makanya ini beda ya. Tetap menggunakan tarif 15%. Ya, kalau ini tarif yang nominal yang berlaku di yurisdiksi. Nah, dari hasil perhitungan tersebut ya, pajak tercakup yang disesuaikan di yurisdiksi A sebesar 5,5 euro, negatif tapi ya 5, euro ya, yang berasal dari kompensasi kerugian tahun sebelumnya ya, kompensasi kerugian tapi sudah dihitung dengan tarif tentunya ya ini ya, dan pajak tercakup dari Nayako 2 hasilnya negatif
5,5 euro. Nah, di sini tidak ada pajak tambahan adisional kini. Karena ini ya, kalau saya baca, itu katakanlah batasannya yang boleh dikompensasikan atau diperhitungkan dengan adanya kerugian dari Nayako 1 itu 7,5 euro, katakanlah batasannya ya. Ya, cara saya membaca ini ya, ketentuan ini. Kemudian ternyata direalisasikan 5,5, jadi masih diperbolehkan gitu. Ya, jadi nggak usah ada pajak tambahan adisional ini gitu ya. Kalau contoh sebelumnya ada pajak tambahan adisional kini ya. Ya, batasannya 7,5 euro. Ya, tetapi mau memperhitungkan atau mengkompensasikan 1,5 euro kelebihan, ya boleh sih, ya. Tapi ada pajak tambahan adisional kini. Nah, itu contoh untuk membandingkan bahwa yang satu mengakibatkan adanya pajak tambahan adisional kini, dan yang kedua tidak menimbulkan adanya pajak tambahan adisional kini atau additional current top up tax. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam diskusi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.